Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudaraku? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhanlah satu-satunya sumber kekuatan dan pengharapan bagi kita, untuk kita dapat bertahan kuat menjalani hari-hari hidup kita. Dan firman Tuhan jugalah yang menjadi sumber hikmat bagi kita untuk dapat menimbang yang baik, untuk dapat kita lakukan di dalam kehidupan ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya akan mengajak kita bernyanyi dari buku ND nomor 188. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang selalu Tuhan beri bagi kami untuk dapat menjalani hidup kami lebih baik lagi. Jangan biarkan kami menyerah dalam kehidupan, tetapi biarlah kekuatan dan pertolongan-Mu selalu memberi semangat pengharapan bagi kami untuk terus menjalani hari-hari kami dengan penuh sukacita dan rasa syukur kepada-Mu. Tuhan, kami mau belajar melalui firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami. Mampukanlah kami untuk mengerti firman-Mu dengan baik. Dan biarlah firman-Mu mengajar dan menuntun kami untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepada-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Kamis 7 November 2024 tertulis dalam kitab Yehezkiel 34 ayat 23. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Jala au patidang dinasida sada parmahan, asa ibana marmahan nasida. Imana posokku si David, ibana ma marmahan nasida. Jala ibana gabe parmahan di nasida. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan menggembalakannya, yaitu Daud hambaku. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagaimana yang telah kita nyanyikan tadi, gembala adalah gembala yang baik. Gembala yang menjaga domba-dombanya. Gembala yang memelihara dombanya dan memberikan perhatian yang besar kepada domba-dombanya. Agar domba-dombanya nyaman, domba-dombanya kenyang, domba-dombanya hidup dengan aman. Gembala bertanggung jawab atas kehidupan domba. Dia akan menghalau musuh-musuh, dia akan menghalau pemangsa, sehingga domba itu bisa menjalani kehidupannya dengan baik dan dia selamat. Gembala juga akan mencari makanan dan minuman yang baik untuk dombanya. Tentu keamanan dan kenyamanan domba itu dijamin
oleh gembalanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, gembala di dalam perikop kita pada hari ini adalah penuntun, pelindung, pengayom, penjaga, pemelihara, dan lain sebagainya. Agar domba-domba itu merasa nyaman, tenang, dan selamat. Umat Israel pada waktu itu di dalam keterbelengguan, di mana mereka mengalami ketertekanan karena gembala-gembala yang tidak baik. Siapakah gembala yang dimaksud di sini adalah para pemimpin, raja, para penguasa. Gembala bertindak semaunya. Gembala hanya memerah susu domba-dombanya, mengambil kulitnya, artinya hanya mencari keuntungan dari mereka saja. Bangsa Israel kala itu hidup di dalam penindasan, hidup di dalam ketertekanan, hidup di dalam penderitaan, tidak diperlakukan dengan baik dan adil. Oleh sebab itulah Allah bernubuat melalui Nabi Yehezkiel bahwasanya Allah akan mengangkat satu orang gembala atas mereka. Artinya ada pemimpin, ada penjaga, ada pelindung, ada penuntun umat yang membawa mereka kepada jalan keselamatan, yang mengangkat mereka dari penderitaan, dari belenggu beban-beban kehidupan. Kalau dalam perikop kita dikatakan yaitu Daud katanya. Padahal di zaman Yehezkiel ini Daud sudah tidak ada lagi. Tetapi apa yang dimaksud di sini adalah seseorang sang juru selamat Mesias. Seseorang karena dia akan turun menjadi manusia. Siapa itu? Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah anak Daud. Yesus Kristus adalah sang juru selamat, Allah yang datang ke dunia untuk menebus, menyelamatkan, membebaskan, mengeluarkan bangsa atau umat yang dikasihinya. Yesus Kristuslah sang juru selamat. Dialah gembala yang baik, gembala yang rela menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Bukan sebaliknya, mengambil nyawa domba untuk kebahagiaannya. Seperti yang terjadi kepada bangsa Israel kala itu. Yesus Kristus adalah gembala yang baik. Dia mengorbankan dirinya menjadi tebusan atas dosa-dosa kita. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pergumulan, penderitaan, masalah-masalah hidup adalah merupakan suatu penderitaan, penindasan bagi diri kita, bukan? Hal ini membuat kita tertekan, membuat kita seolah-olah sulit untuk melanjutkan kehidupan. Tetapi hari ini di dalam firman Tuhan ini kita diberi kekuatan dan penghiburan karena akan datang seorang gembala. Gembala yang akan mengangkat kita dari segala penderitaan. Melepaskan kita dari segala pergumulan-pergumulan. Percayalah saudara, dia tetap gembala yang baik. Dia gembala yang setia, yang kekal selamanya. Dia akan menuntun kita ke air yang tenang, memberikan padang rumput yang luas untuk menjadi makanan. Pintu berkat Tuhan selalu terbuka. Kebaikan-kebaikan Tuhan selalu ada bagi mereka yang percaya. Tetaplah percaya. Seperti apapun sekarang beban hidupmu, apapun masalah-masalah yang terjadi, yakinlah dan percayalah kepada Sang Gembala Agung, yaitu Yesus Kristus yang menjadi penyelamat, yang terus membawa kita pada kehidupan yang kekal. Tuhanlah yang menolong dan memberkati kita senantiasa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami sungguh-sungguh dikuatkan. Kami sungguh-sungguh dihiburkan dalam segala permasalahan kehidupan kami. Dalam segala ketertekanan kami oleh hal-hal yang menjadi pergumulan hidup kami. Kami dikuatkan. Kami dilegakan akan janji Tuhan yang akan terus memelihara kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau tidak akan pernah mengingkari janji. Engkau akan tetap setia kepada kami. Karena itu mampukan kami untuk tetap percaya hanya kepadamu saja. Terima kasih Tuhan, kami puji dan sembah Engkau di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus
Itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.